Haleluya. Kita berjumpa kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terus bertumbuh di dalam Tuhan agar hidup kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Banyak orang hidup sebagai seteru daripada salib Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mereka bisa menjadi seteru? Apakah karena mereka tidak mau mengenakan kalung salib? Tentunya bukan itu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam Yakobus 4 ayat 4 bahwa orang yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Banyak orang hidup bersahabat dengan dunia. Berarti tanpa Anda sadari hidupmu sedang menjadi musuhnya Tuhan. Karena dunia ini adalah dunia yang jahat. Maka semua konsep yang dilakukan oleh manusia, semua mengarah kepada kejahatan. Kita harus terpisah dari dunia ini. Di dalam Roma dikatakan, berubahlah pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia adalah sesuatu yang kita harus tanggalkan. Ini adalah kemutlakan daripada sebuah pilihan. Bahwa kita harus menanggalkan atau meninggalkan dunia. Atau kita melepaskan. Atau kita memutuskan dari dalam hidup kita. Semua yang bersifat duniawi. Ya, karena dengan demikian kita menjadikan diri kita sahabat Tuhan. Tetapi orang yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Manusia, khususnya orang-orang Kristen. Saya tidak usah bicara tentang orang di luar Tuhan Yesus. Karena sudah jelas mereka milik dunia. Tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus masih terlalu banyak yang menjadikan diri mereka seteru daripada salib. Artinya mereka bersahabat dengan dunia ini. Mereka hidup dengan program dan konsep dunia. Kawin mengawinkan, makan minum, pesta pora, mendandani hal-hal yang bersifat lahiriah. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, perhiasanmu biarlah itu menjadi manusia batinia. Yang perlu dihias adalah manusia batinia, bukan manusia daging. Coba kita perhatikan, apakah hidup kita sudah mendandani manusia roh kita. Karena dari pagi manusia sibuk dengan hal-hal lahiriah. Bangun pagi, manusia mandi, sikat gigi, sarapan, beraktivitas, dan lain-lain sebagainya. Semua yang dikerjakan orientednya adalah hal-hal daging. Cuma mengurusi daging. Sikat gigi itu mengurusi daging. Saya tidak katakan Anda salah kalau Anda sikat gigi. Tetapi jangan lupa bahwa kalau Anda hanya mengurus daging, cuma mengurus si gigimu, mengurus hidungmu, dan mengurus tanganmu, si sabun, terus dikasih baju dan dikasih parfum, tetapi Anda tidak mengurus rohmu, maka ini menjadi salah besar di mata Tuhan. Karena Anda manusia daging, Anda tidak urus manusia rohmu.
Allah itu roh. Siapa yang menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Orang yang hidup oleh roh berkenan kepada Tuhan. Tetapi orang yang hidup oleh daging adalah orang yang memusuhi Tuhan. Hiduplah oleh roh. Jangan bersahabat dengan dunia ini. Jangan pikiranmu cuma hal-hal daging. Sampai kepada pemuasan-pemuasan nafsu daging. Itu adalah kejijikan di mata Tuhan. Di dalam Yakobus juga dikatakan, apa yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu daging. Kamu salah berdoa. Nah, mari kita memperhatikan. Karena yang begini-begini ini adalah merupakan tipu daya setan. Yang begini-begini adalah merupakan siasat iblis. Yang terus menghujani hidup manusia. Yang secara beruntun dan tidak pernah berhenti. Hal-hal seperti ini mendominasi, menjadi terlalu dominan. Dan yang menjadi berbahayanya, manusia dengan tabiat daging menyambut dengan sungguh-sungguh cara hidup seperti itu. Yang cuma dipikirkan adalah harta kekayaan dunia. Ini menjadi satu masalah besar di dalam kehidupan. Karena ini adalah siasat iblis yang ditawarkan kepada manusia, kepada gereja khususnya. Ya, manusia tidak berpikir sampai ke situ. Tapi firman Tuhan itu adalah terang. Firman Tuhan memberitahu kepada kita. Ini adalah siasat iblis yang kita harus kenal. Manusia sibuk pembangunan fisik, membangun gedung-gedung gereja besar, menyaingi stadion Senayan. Ya, membangun gedung gereja yang besar boleh saja Anda lakukan. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Tuhan pernah berkata, tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Karena sesungguhnya Tuhan sedang mengatakan kepada kita bahwa yang harus dibangun itu adalah bangunan roh. Bangunan roh itu yang harus dibangun, bukan bangunan fisik. Apa jadinya kalau virus merajalela, sementara kita dibatasi untuk on-site? Bukankah itu menjadi kesia-siaan? Manusia berlomba-lomba dengan hal-hal duniawi. Sementara pembangunan manusia roh tidak terpikirkan. Gereja diarahkan kepada hal-hal yang seperti itu. Berpacu untuk merebut dunia. Berpacu untuk mengumpulkan dunia. Berpacu untuk menghimpun dunia. Sampai berapa lama Tuhan harus berbicara kepada kita bahwa persahabatan dengan dunia ini menjadikan dirimu musuh Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat, bahwa Tuhan mengatakan persahabatan dengan dunia ini menjadikan dirimu musuh Allah. Coba kita lihat ayat ini. Demikian firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya.
Ini firman sederhana sekali, teman. Tapi siasat iblis tidak dikenali oleh gereja Tuhan. Gereja terlalu terikat dengan sistem dunia. Bahkan gereja bersemangat untuk hal-hal dunia. Berlomba-lomba untuk pembangunan yang bersifat duniawi. Pembangunan rohlah yang harus dikedepankan. Gereja juga ikut serta berjuang keras untuk pembangunan pengetahuan dunia. Makanya gereja berlomba-lomba mendirikan sekolah. Saya hanya ingin mengatakan, kenalilah siasat iblis. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal seperti itu. Pengetahuan duniawi tidak dibutuhkan di dalam Tuhan. Kalau seandainya saja Tuhan punya strategi atau punya tujuan untuk pembangunan pengetahuan duniawi, maka saya percaya Simon Petrus dan kawan-kawan sudah disuruh mendirikan sekolah pada waktu itu. Tapi apa kenyataannya? Justru pada waktu umur 12 tahun Tuhan ada di bait Allah. Mereka terheran-heran. Mereka terheran-heran. Dari mana orang ini memiliki pengetahuan yang luar biasa? Ahli-ahli Taurat begitu terheran-heran. Karena kecerdasannya yang begitu luar biasa. Daniel juga punya kecerdasan 10 kali lebih daripada orang-orang berhikmat di zamannya. Tuhan tidak sedang mengarahkan kita kepada dunia. Tuhan sedang memisahkan kita dari dunia. Makanya bangsa Israel disuruh keluar dari Mesir. Keluar kamu dari Mesir. Jangan tinggal di dalam Mesir. Keluar dan pisahkan dirimu. Dengan tanda bahwa darah Tuhan ditaruh di dalam setiap tiang pintu bangsa Israel. Untuk menyatakan bahwa umat ini akan aku pisahkan dari Mesir. Kita gereja dipanggil untuk berpisah dari dunia. Karena dunia inilah yang menyebabkan kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan dibunuh semua oleh dunia. Makanya banyak kuburan. Kuburan terus bertambah banyak. Itulah kejahatan dunia. Itulah iblis yang menguasai dunia ini. Maka sebab itu, perhatikanlah. Jangan sampai Anda terjebak dengan siasat iblis. Kenalilah. Karena ada begitu banyak yang dianggap baik oleh manusia. Tapi saya ingin mengatakan, kalau itu oriented untuk duniawi, orientednya untuk dunia saja, maka itu adalah jahat di mata Tuhan. Siapa yang bersahabat dengan dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Kenalilah siasat iblis. Dan itu sangat mudah. Sangat mudah. Hanya karena kalau Anda hidup terlalu duniawi, Anda hidup dengan konsep duniawi, maka Anda tidak bisa mengenal itu. Dan gereja pun terjebak dengan hal-hal seperti itu. Jadi, kenalilah siasat dunia, kenalilah siasat iblis, dan jangan Anda menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 1, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang harus Anda miliki. Roma 12 ayat 1 dan 2, coba lihat situ. Ya, Roma 12 ayat 1. Ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah siasat iblis.
bahwa gereja mau dijadikan sama seperti dunia. Ya. Apa yang menjadi fokus dunia? Uang. Apa yang menjadi fokus dunia? Seksualitas. Apa yang menjadi fokus dunia? Pendidikan. Apa yang menjadi fokus dunia? Gelar. Apa yang menjadi fokus dunia? Jabatan. Apa yang menjadi fokus dunia? Kehormatan-kehormatan dan kekayaannya. Itulah dunia. Lihat ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Terus. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Berubahlah. Karena itu semua siasat setan. Itu semua siasat iblis. Siasat dari si jahat. Yang ingin membunuh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dengarkan, saya mengatakan bahwa di dalam Yakobus 4 ayat 4, siapa yang bersahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita lanjut ayat Yakobus, Roma 12 ayat 2. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Supaya kamu dapat membedakan. Ya, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Sederhana sekali, Bung. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Karena kalau Anda serupa dengan dunia, Anda menjadikan dirimu musuh Allah. Karena dunia tidak bisa menerima Tuhan. Dunia bertentangan dengan Tuhan. Karena konsep dunia adalah konsep iblis. Sementara Tuhan konsep kerajaan surga, konsep kasih karunia. Yang membawa manusia kepada kehidupan. Tetapi iblis membawa manusia kepada kematian. Makanya setiap orang yang terlahir di dalam dunia ini akan dibunuh sama setan. Tuhan tidak pernah membunuh manusia, ya. Dengarkan ini, orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh di dalam roh, bahwa yang membunuh itu adalah setan. Karena lihat di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi kenalilah, jangan orang Kristen sudah punya gelar pendeta, sekolah teologi sudah 16 tahun, tapi tidak mengerti siapa yang membunuh manusia. Ya, masih nggak ngerti-ngerti. Orang Kristen inilah, karena tidak mengerti siasat iblis, makanya jadi orang Kristen hau-hau. Ya, Tuhan Yesus itu pencipta kehidupan. Bagaimana dia mau membunuh manusia? Bagaimana dia menginginkan kematian? Justru dia yang mati buat kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mati-mati. Supaya kita hidup. Kita cuma pindah tempat aja. Gitu, ya. Kenalilah siasat setan. Maka manusia yang terlahir di dalam dunia ini dikaruniai hadiah yang besar dari setan, yaitu kematian. Kita bersyukur bahwa kita punya Bapa yang baik. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjelaskan ini. Kalau Tuhan tidak ada di dalam kita, kita tidak bisa mengerti ini. Kita berpikir bahwa kematian itu adalah kehendak Tuhan. Bukan. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan menghendaki kematian? Justru dia turun di dalam dunia, dia berhadapan dengan kematian. Dia disiksa. Apakah Tuhan ingin mati? Enggak. Karena memang dunia seperti itu. Dunia ini terlalu jahat. Makanya kalau Anda bersahabat dengan dunia, bagaimana bersahabat dengan dunia, Pak Pendeta? Sangat mudah. Pikiranmu cuma dunia terus. Cuma beli baju baru, beli perhiasan baru, rambut baru, dan apa lagi? Ya, pasangan baru, ya, itu dunia semua tuh. Itu menjadikan dirimu musuh Allah. Sementara Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 3, jikalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, bukan di dunia ini. Sudah bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal yang berasal dari dunia.
Sudah bukan memikirkan lagi kafling yang ada di utara, kafling yang ada di selatan, kafling yang ada di timur, di barat. Sudah bukan waktunya itu. Itu dunia semua. Lihat baik-baik bagaimana siasat iblis. Sudah bukan waktunya untuk memikirkan mobil baru. Sudah bukan waktunya memikirkan dunia. Pikirkanlah apa yang di atas. Pikirkanlah perkara di atas. Bukan yang di bumi ini. Karena jangan menjadi serupa dengan dunia. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Mana yang baik. Mana yang berkenan kepada Allah. Kita dipisahkan seperti Mesir. Seperti Israel disuruh keluar. Pindah karena Tuhan ingin kita berpisah dengan dunia. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Apa yang duniawi? Makan, minum, pesta pora, hura-hura, ya. Bahkan sampai hal-hal pendidikan hanya pengetahuan dunia, ya. Pendidikan hanya pengetahuan dunia yang kita kejar. Tapi pengetahuan surgawi kita terlalu terbatas, kita tidak mengenal kebenaran. Jangan Anda sombong, Anda pikir Anda sudah baca Alkitab. Dengarkan. Anda tidak bisa paham Alkitab hanya dengan otakmu. Anda tidak bisa paham Alkitab hanya karena Anda belajar teologi. Tapi milikilah satu hubungan. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Anda mau mengerti tentang Tuhan, mau mengerti tentang Alkitab, hanya Roh Kudus gurunya. Anda tidak akan mungkin bisa paham itu. Ya. Jadi kenalilah bagaimana siasat iblis membawa kita kepada hal-hal duniawi. Membawa kita kepada keinginan-keinginan duniawi. Membuat kita oriented. Pengetahuan-pengetahuan duniawi. Saya tidak katakan Anda salah kalau sekolah. Tapi yang menjadi salah besar kalau Anda tidak bertumbuh di dalam roh. Pengetahuanmu tentang roh, tentang Tuhan Anda tidak mengerti. Lihatlah itu ahli Taurat. Mereka orang-orang yang kutu buku. Yang siang dan malam baca Alkitab terus, baca Taurat Tuhan terus. Itu kerjaan mereka. Tapi mereka tidak kenal Tuhan. Waktu Tuhan berdiri di depan mereka, mereka anggap Tuhan itu sebagai setan. Sudahkah Anda mengenal siasat iblis? Sudahkah Anda mengenal bagaimana cara iblis menipu manusia? Jangan main-main loh. Ya. Kalau Anda tidak bisa mengenali siasat iblis, maka gereja akan jadi onde-onde. Gereja akan jadi perkedel. Minta maaf, saya tidak mengecilkan gereja. Ya, termasuk saya juga, kalau saya tidak bertumbuh di dalam pengetahuan roh, maka kita semua akan jadi onde-onde. Karena lihat itu ahli Taurat. Lihat itu imam-imam kepala. Bahkan imam besar pada waktu itu. Yang seharusnya mereka menyambut karena Tuhan turun ke dalam dunia. Jangan bilang lagi bangsa-bangsa lain. Jangan bilang lagi kepercayaan-kepercayaan lain. Yang ahli Taurat, imam kepala, imam besar. Mereka menjadi musuh Allah. Karena apa? Karena mereka hidup dengan konsep duniawi. Sudah mengerti, teman-teman? Barang siapa yang bersahabat dengan dunia ini, mereka menjadikan diri musuh Allah. Konsepnya, orientednya. Makanya lihatlah, berhati-hatilah. Karena begitu banyak gereja yang pada akhirnya dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Pelayanan yang menyala-nyala di dalam roh. Kuasa roh bekerja begitu luar biasa. Di akhir-akhirnya cuma bangun sekolah. Ya, bahkan ada lagi yang bangun bank. Ada lagi bangun rumah sakit. Kasihan sekali. Saya tidak katakan Anda salah bangun rumah sakit. Tapi kalau Anda cuma membangun yang duniawi, Anda tidak bangun roh. Bagaimana supaya gereja umat Tuhan itu menjadi cerdas di dalam roh untuk menghadapi dunia ini.
Sekali lagi, mohon maaf, tidak ada gereja yang akan selamat. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Barang siapa yang bersahabat dengan dunia ini. Itu firman tidak ditujukan kepada orang kafir kan? Itu firman tidak ditujukan kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Itu firman untuk orang-orang yang percaya dan memanggil nama Tuhan Yesus, begitu. Jadi, barang siapa yang bersahabat dengan dunia ini, maksudnya orang-orang Kristen ini, yang bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau Anda tidak mengerti siasat iblis, maka hidupmu, maka gereja, minta maaf ya, saya tidak menghakimi. Tidak ada satupun yang akan selamat. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh, kenalilah bagaimana siasat iblis di dalam hidup manusia. Kita lihat di dalam 2 Korintus 11, ayat yang ke-14, apa dikatakan firman Tuhan di situ? Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan. Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Siasatnya tidak perlu diragukan, teman. Iblis itu bisa tampil seperti Tuhan loh. Ya. Kalau Anda punya roh tidak bertumbuh, Anda tidak bisa kenali dia. Karena dia bisa seperti malaikat terang. Dia bisa seperti Tuhan waktu sedang berhadapan dengan manusia, sedang berhadapan dengan pendeta. Kalau pendeta tidak dipenuhi roh, maka iblis bisa tampil seperti malaikat terang, seperti Tuhan. Itu sudah terjadi. Tuhan berdiri di depan bangsa Israel, tapi mereka kira Tuhan itu setan. Ya, ini kenyataannya. Karena apa? Karena roh mereka tidak bertumbuh. Mereka tidak melihat terang. Iblis yang adalah setan, mereka anggap malaikat terang. Makanya di dalam 2 Korintus 11, ayat 14, coba lihat ini firman Tuhan ini. 2 Korintus 11, ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, iblis pun menyamar. Seperti apa? Malaikat terang. Terang itu hurufnya besar. Ini terang. T besar itu. Itu seperti Tuhan dia. Nah, bagaimana Anda kalau tidak mengenali iblis, bagaimana mungkin manusia bisa selamat? Kalau kita tidak mengenali siasat iblis, kalau kita tidak mengenali cara-cara iblis, padahal sebetulnya cara iblis ini sangat rendahan. Tapi karena orang Kristen terlalu duniawi, karena orang Kristen terlalu mencintai duniawi, makanya dia tidak bisa bedakan. Justru Tuhan yang mereka anggap setan selalu. Makanya orang Kristen selalu mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan dibawa ke kayu salib? Karena mereka mempersalahkan Tuhan. Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah. Gitu. Jadilah orang yang bertumbuh, cerdas. Cerdas untuk roh. Cerdas untuk kebenaran. Cerdas untuk Tuhan. Jangan cuma cerdas untuk dunia. Kalau lihat handphone baru, Anda cerdas. Anda bisa gunakan dengan begitu cepat. Kalau ada internet, program yang baru, jarimu terlalu cepat, terlalu pintar Anda menggunakan itu. Saya tidak katakan salah, tapi menjadi salah besar kalau Anda cuma pintar untuk itu. Sementara untuk roh Anda tidak pintar. Ya. Jadi kenalilah siasat iblis. Jangan sampai nanti Tuhan waktu ketemu orang Kristen berteriak-teriak, Tuhan bukakan pintu. Pada hari-hari terakhir, kata Matius 7, ayat 21 sampai 23. Ya, banyak orang yang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami. Bukankah kami telah bernubuat bagi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan bagi namamu? Bukankah kami telah menyembuhkan bagi namamu? Coba kita lihat ayat 21 dulu. 21, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku ya, yang yang di melakukan kehendak surga. Bapakku. Apa kehendak Bapa di surga? Pisahkan dirimu dari dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kalau kamu mencintai dunia, ya bercinta-cintalah dengan dunia. Apa yang kau cintai? Ya karena semua yang diproduk oleh dunia, Anda cinta sekali itu. Sampai Anda lupa bahwa firman Tuhan itu adalah kecintaan kita. Kata pemazmur, kesukaanku ialah Taurat Tuhan. Tapi kita tidak. Kesukaan kita handphone baru, iPhone baru. Dunia itu. Ya, dengarkan. Kesukaanmu apa? Terlalu bercinta dengan dunia. Harta, kekayaan, mobil-mobil, semua barang-barang dunia. Terlalu begitu Anda cintai. Bercinta-cinta dengan dunia. Barang siapa yang bersahabat dengan dunia, barang siapa yang mencintai dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita lihat dulu ayat ini 21. Matius 7 ayat 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Siapa yang bernubuat? Nabi. Siapa yang bernubuat? Pendeta. Siapa yang bernubuat? Sekolah teologi. Siapa yang bernubuat? Hamba Tuhan. Siapa yang bernubuat? Orang-orang Kristen. Ini kalau sudah bernubuat ini sudah level pemimpin ini. Ya, tapi tidak mengenal siasat iblis. Sudah masuk perangkap setan, mereka nggak kenal. Kita lihat terus. Dan mengusir setan demi namamu. Ya, mengusir setan. Siapa yang mengusir setan demi namamu? Ini orang-orang yang suka mendoakan kesembuhan terjadi. Haleluya. Dengarkan ini, siasat iblis itu harus kita kenali. Tidak main-main dengan ini setan. Ya, kalau Anda tidak kenal, maka tolong jangan marah sama saya ya. Anda akan jadi onde-ondenya setan. Akan jadi perkedelnya setan hidupmu. Terus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Satu kali angkat tangan, 10.000 orang jatuh. Ya, mujizat. Orang terpaku luar biasa. Oh, hebat dia sekali. Tapi dengar, kita benar atau tidak di mata Tuhan, itu yang menentukan. Karena yang berkenan kepada Tuhan, bukan karena engkau angkat tangan, satu gereja roboh semua. Bukan. Bukan karena engkau angkat tangan, orang sakit kanker disembuhkan. Bukan karena engkau angkat tangan, orang buta disembuhkan. Ya, bukan itu jadi patokannya. Tapi saya tidak katakan itu salah. Yang saya katakan salah kalau Anda setelah melakukan mujizat, Anda diberkati luar biasa dan Anda cinta dunia. Nah, itu jadi salah itu, ya. Karena apa? Karena otomatis kalau orang melakukan mujizat, dia akan begitu diberkati secara jasmani. Tapi jangan hatimu melekat kepada dunia, karena apabila engkau melekat kepada dunia, maka engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Oke, kita lanjut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Ya, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah bilang, siapa yang bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya karena apa? Karena kejahatan ada. Karena mencintai dunia ini. Aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, dunia ini terlalu jahat. Ya, mungkin Anda baru dengar yang begini. Tapi saya mengasihi hidupmu. Saya ingin beritahu kepada Anda, kita harus dipisahkan dari dunia ini. Tidak main-main. Ya, bagaimana manusia yang begitu dikasihi Tuhan,
Diciptakan dari sehari ke sehari. Ada bermiliat-miliat manusia di dalam dunia ini. Dibunuh sama setan. Karena setan terlalu jahat. Dunia ini tempat pembunuhan. Dunia ini tempat pembantaian. Ya, makanya kalau Anda hidup hanya bagi dunia, Anda hidup hanya belajar pengetahuan dunia, Anda hidup melakukan hal-hal yang duniawi, yang daging, buka rumah sakit, dan kalau Anda tidak cerdas di dalam Tuhan, Anda tidak membangun, menyembuhkan yang sakit roh, ya, Anda tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Anda cuma membangun pengetahuan duniawi, Anda tidak membangun pengetahuan ilahi yang memberitahu tentang dunia. Kenapa Tuhan Yesus begitu dibenci di dunia ini? Ya, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 7 ayat 7, karena dia memberitahukan. Kita selesaikan dulu ini, ayat 23 nih, Matius 7 tadi. Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Hanya kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai bahasa itu terdengar di dalam telingamu. Jangan bersahabat dengan dunia ini. Berubahlah. Kenalilah bagaimana siasat iblis yang begitu jahat. Kenapa Tuhan Yesus begitu dibenci? Kenapa Tuhan Yesus begitu tidak diinginkan? Begitu ditolak oleh dunia ini, ditolak oleh manusia. Karena Yohanes 7 ayat ke-7, disitulah dikatakan bahwa aku datang memberitahukan semua kejahatan. Yohanes 7 ayat 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Dunia tidak dapat membenci kamu, tapi dia membenci aku. Karena aku bersaksi, pekerjaannya jahat. Ya. Saya mohon maaf kalau saya bicara agak keras, karena saya mengasihi Anda semua. Saya ingin kita semua dipisahkan dari dunia ini. Karena dunia ini sangat jahat. Dunia tidak bisa membenci kamu. Ya, karena dunia tidak bisa membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaannya jahat. Pengetahuan ilahi yang dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para rasul, kepada para nabi, kepada para hamba Tuhan di akhir zaman ini, dengarkan. Hanya untuk menelanjangi dunia. Selain daripada itu, Anda tersesat. Karena siasat dunia telah masuk siasat iblis. Kita harus menelanjangi kejahatan dunia ini. Kita harus membongkar kebusukan dunia ini. Kita harus membongkar kekejian dunia ini. Supaya apa? Supaya Anda muak dengan dunia ini dan Anda punya kerinduan menjadi berubah. Kerinduanmu ke atas. Kerinduanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Dunia ini harus ditelanjangi, kita harus dilepaskan dan dibebaskan. Karena dunia ini sangat jahat. Dunia tidak dapat membenci kamu, tapi ia membenci aku. Sebab aku datang, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaannya jahat. Jadi kalau banyak orang Kristen bahkan yang mengaku hamba Tuhan, khususnya di media sosial menyerang saya tidak kaget. Ya, karena Tuhan Yesus bilang, dunia tidak bisa membenci kamu. Anda yang sama-sama dengan dunia, setan tidak benci Anda. Tapi Anda yang memberitahukan tentang kebenaran, setan itu akan marah. Setan akan menyerang terus dari berbagai sudut. Dia akan pakai orang-orang yang melabelisasi sebagai hamba Tuhan, tapi hidup di dalam kejahatan. Dan itulah yang akan digunakan sama setan untuk menyerang kami. Jadi berhati-hatilah dengan siasat iblis, karena siasat iblis itu sangat mematikan. Jadi bertumbuhlah di dalam Tuhan, bertumbuhlah dengan sungguh-sungguh, jadilah orang yang mengalami pemenang, sampai mengalami kemenangan, sampai ketemu Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan salam kemenangan. Amin.